Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal firaq. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sela-sela aktivitas yang melelahkan raga kita, Allah masih memberikan kita waktu untuk istirahat sejenak, untuk merenung sejenak dengan adanya syariat ibadah salat Jumat seminggu sekali. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama di rumahnya yang mulia ini. Yang semestinya ini semua bisa kita jadikan sebagai sarana untuk lebih memahami hikmah-hikmahnya. Apalagi momentum Jumat ini adalah Jumat pertama di bulan yang mulia ini, yakni bulan Rajab 1446 Hijriah. Dan juga Jumat ini Jumat pertama di awal tahun 2025 Masehi, di mana momentum yang langka jarang terjadi, di mana bulan Hijriah dan bulan Masehi memiliki kesamaan dalam angka tanggalnya, yakni sama-sama tanggal 3. Dan di tahun ini awal tahun baru Hijriah, awal tahun baru Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab. Ini adalah momentum yang langka dan jarang terjadi. Lalu persiapan-persiapan apa, rencana-rencana apa yang sudah, yang sedang dan akan kita persiapkan dalam mengisi bulan agung Rajab ini? Rencana-rencana apa, persiapan-persiapan apa yang sedang kita susun atau sedang kita susun dan akan kita susun untuk persiapan kita dalam mengisi tahun baru 2025 Masehi? Di dalam kitab Jumlatul Wa'izin, ulama berkata, Rajab adalah bulan untuk membersihkan tubuh, Syakban untuk membersihkan hati, sedang Ramadan untuk membersihkan ruh. Barang siapa membersihkan tubuhnya pada bulan Rajab, membersihkan hatinya pada bulan Syakban, tentu akan bersih ruhnya pada bulan Ramadan. Namun sebaliknya, jika ia tidak membersihkan tubuhnya di bulan Rajab, tidak membersihkan hatinya di bulan Syakban, maka bagaimana ia akan membersihkan ruhnya pada bulan Ramadan? Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karenanya
Yang pertama, khotib berwasiat untuk pribadi khotib dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah dalam setiap rencana, dalam setiap apa yang kita persiapkan, diawali dengan meningkatkan, dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mencapai sebenar-benarnya takwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada tara. Lalu timbul sebuah pertanyaan, seperti apakah cara bersyukur yang benar? Sudah termasukkah pribadi kita termasuk orang-orang yang bersyukur? Seorang ulama mengatakan dalam hal kesyukuran paling tidak ada 4 cara yang harus ditempuh agar kita layak diberi gelar abdan syakur. Yang pertama, dzikrul mun'im, yakni selalu mengingat pemberi nikmat, agar hati kita merasa bahwa nikmat yang datang kepada kita itu bukan karena hasil dari kerja keras kita semata, melainkan ada zat yang memberinya. Karena kalau nikmat itu datang tak kunjung, karena kalau nikmat itu datang karena kerja keras kita, ada banyak orang yang sudah lelah bekerja namun nikmat tak kunjung datang. Kalau karena kepandaian, banyak juga orang pintar yang hidupnya dilanda susah dan seterusnya. Ini pertanda bahwa nikmat yang ada pada diri kita adalah pemberi, Sang Maha Pemberi, yakni Al-Wahhab Ar-Razzaq. Yang kedua, taatul mukim, taat kepada Sang Pemberi nikmat. Sejauh mana rasa bersyukur kita sangat ditentukan oleh seberapa kita bertambah nikmat, bertambah pula ketaatannya. Semakin banyak ketidaktaatan, semakin tidak bersyukur kita kepadanya. Yang ketiga, hifdzun ni'am, yakni menjaga, memelihara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saat merasa sehat itu nikmat, maka jagalah kesehatan kita. Saat merasa bahwa berilmu itu nikmat, maka teruslah berusaha menjaga dan memelihara ilmu yang sudah ada dan menggali ilmu yang belum ada pada kita. Yang keempat, tasarrufun ni'am, yakni mengolah dan mendayagunakan nikmat yang dianugerahkan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah Sang Pemberi nikmat. Untuk apa nikmat itu diberikan? Disinilah pentingnya gerak hati untuk merasa dan gerak akal untuk berpikir. Lalu terlahirlah gerak fisik untuk mengimplementasikan kesyukuran itu dalam tindakan yang nyata. Semoga kita mampu menjadi abdan syakuro, hamba yang banyak bersyukur, sehingga pada saatnya semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita tidak menjadi laknat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya dalam mengawali bulan Rajab dan tahun baru Masehi ini, mari kita introspeksi diri, bermuhasabah sebagai bahan evaluasi untuk kehidupan kita yang lebih baik dan lebih baik lagi. Hal ini disyaratkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu berkaitan dengan keadaan jiwa kita, sudah di tingkat manakah keadaan jiwa kita saat ini? Jika saat ini kita masih senang melakukan perbuatan yang dilarang, senang melakukan maksiat dan dosa, keperluan dan kewajiban ditinggalkan dengan mudah tanpa beban dan merasa bersalah, maka saat ini
status jiwa kita, tingkatan jiwa kita masih dalam tahapan atau level amal. Jika saat ini kita masih mudah terjerumus dalam maksiat dan dosa, keperluan dan kewajiban ditunda-tunda, bahkan dilalaikan hingga diabaikan, namun rasa menyesal dalam hati, maka adanya rasa menyesal dalam hati, maka saat ini status jiwa kita adalah dalam tingkatan lawamah. Jika saat ini kita sudah bisa menghindari perbuatan maksiat dan dosa, keperluan dan kewajiban sudah kita tunaikan, kita sudah bisa memenangkan pertarungan nafsu, memilih kebaikan, namun kadang masih rindu kepada kenikmatan nafsu, maka saat ini status jiwa kita dalam level mulhamah atau mulhimmah. Jika saat ini kita sudah stabil, kita sudah tenang dan mantap dalam kebaikan-kebaikan, maka saat ini status jiwa kita dalam level mutmainah. Begitulah kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, setidaknya dalam bermuhasabah itu ada 4 syarat yang harus dipenuhi, yakni dalam hal keilmuan, yakni pengetahuan, kesadaran, kebaikan dan perbaikan. Dalam hal keilmuan, sudah sejauh mana kita memperjuangkannya? Artinya, masihkah sampai dengan saat ini kita terus aktif dalam menuntut ilmu? Lalu sudah sejauh mana tingkat kebermanfaatan ilmu yang sudah kita miliki? Artinya, sudahkah ilmu kita bisa dirasakan kebermanfaatannya baik oleh diri pribadi dan orang lain? Selanjutnya, dalam menunaikan kehambaan kita, dalam ibadah-ibadah yang kita tunaikan, apakah dalam menunaikannya itu karena kewajibankah, atau karena kebutuhankah, atau sudah karena cintakah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, amal-amal soleh yang kita laksanakan, baik yang lahiriah maupun yang batiniah, mari kita koreksi. Karena semata kewajibankah kita melaksanakannya, atau karena punya tujuan tertentukah, atau karena ikut-ikutan saja, atau justru karena pencitraan semata, atau justru alhamdulillah sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat rahimahumullah, yang terakhir dalam mengawali bulan Rajab dan tahun baru Masehi ini, mari kita awali dengan penuh kesadaran. Kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kita mesti sadar diri bahwa kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Setelah sadar akan segala kelemahan, sadar dengan kekurangan, sadar dengan segala keterbatasan yang ada dalam diri kita, kita mesti lebih giat lagi dalam menuntut ilmu dan mengambil pelajaran, lebih memperbanyak lagi berpikir disertai berzikir dan memperbaiki amalan-amalan baik kita, sehingga di waktu-waktu yang akan kita jalani mendatang, target-target, visi-misi, tujuan kita adalah sirna dari segala dosa, sirna dari segala keterikatan kepada selain Allah, sirna dari kesombongan, dan akhirnya Allah saja yang ada di hati kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, mari kita berbenah dari sifat suka menunda-nunda, dari sifat sembrono, gegabah, berlebih-lebihan, dari sifat putus asa, dari sifat keraguan-raguan, dari kemalasan, dari kebosanan, dari keterikatan, dari pamrih-pamrih keduniaan, dari kurang bersyukur dan syukur. Kita berbenah dari kesesatan menuju ketaatan, dari yang baik kepada yang lebih baik lagi, dari hati yang lalai menuju hati yang selalu tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga Allah mencurahkan taufik hidayah, maghfirah, barokah, rahmatnya kepada kita semuanya, dan Allah limpahkan barokah di bulan Rajab ini dan bulan Syaban nanti, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dan mengampuni segala dosa-dosa kita.
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wal qur'anil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.